Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fitri Abdul Karim dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian otot dan apa itu pengertian-pengertian otot, dan di sini saya akan menyebutkan nomor NPM saya yaitu 411 821 91 2452, dan di sini saya akan menjelaskan tugas dari Bapak dosen Dani. Yang pertama itu, apa itu otot? Otot adalah jaringan kontraktil khusus pada hewan yang menemukan terjadinya gerakan. Secara detail, otot-otot terdiri dan sel khusus yang disebut serat otot dan mioset. Serat otot ini memiliki kemampuan unik untuk memendak dan memanjang relasi, menghasilkan gaya yang dapat menggerakkan tulang, memompa darah, dan menggerakkan organ dalam. Setiap serat otot mengandung protein-protein kontraktil utama yaitu aktin dan miosin yang tersusun dalam unit-unit fungsional yang disebut sarkomer. Interaksi antara aktin dan miosin inilah yang mendasari mekanisme kontraksi otot. Selain protein kontraktil, serat otot juga mengandung protein regulator seperti tropomyosin dan troponin yang berperan dalam mengontrol interaksi aktin dan miosin. Serat otot juga kaya akan nitrogen organel sen yang menghasilkan energi dan dibutuhkan untuk kontraksi. Selain itu, terdapat retikulum sklerosis atau disebut SR, sebuah jaringan internal yang menyimpan dan melepaskan ion kalsium yang sangat penting dalam memicu kontraksi otot. Membran sel serat otot disebut sarkomer, sitoplasma disebut sarkoplasma. Dan yang kedua itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem otot dan fungsi dari fungsi otot. Yang pertama itu ada sistem otot adalah sistem organ dalam tubuh yang terdiri dari seluruh otot, rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang ketiga, jenis otot ini bekerja sama untuk memungkinkan sebagai fungsi vital. Fungsi utama sistem otot meliputi yang pertama itu gerakan. Otot rangka melekat pada tulang dan menghasilkan gerakan tubuh secara keseluruhan maupun gerakan dan bagian-bagian tubuh tertentu. Yang kedua itu mempertahankan postur. Kontraksi otot secara terus-menerus membantu menjaga posisi tubuh dan melawan gaya gravitasi. Yang ketiga itu ada stabilitas sendi. Otot dan tendon di sekitar sendi memberikan dukungan dan stabilitas, mencegah diskolasi. Yang keempat ada produksi panas. Kontraksi otot menghasilkan panas sebagai produk sampingan yang membantu menjaga suhu tubuh. Yang kelima ada sirkulasi darah. Otot jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Otot polos di dinding pembuluh darah membantu mengatur aliran darah. Yang selanjutnya pergerakan zat dalam tubuh. Otot polos di dinding organ-organ internal seperti saluran pencernaan, saluran kemih, dan pembuluh darah membantu menggerakkan zat-zat di dalamnya. Ekspresi wajah. Otot-otot wajah memungkinkan kita untuk berkomunikasi melalui ekspresi emosi. Pernapasan. Otot-otot pernapasan seperti diafragma dan otot interkostal memungkinkan kita untuk bernapas. Yang selanjutnya ada otot secara fisiologi. Saya akan menjelaskan secara detail. Secara fisiologi, otot memiliki beberapa karakteristik penting yang memungkinkan menjalankan fungsinya. Stabilitas, kemampuan untuk merespon rangsangan, terutama impuls saraf. Rangsangan ini menyebabkan perubahan potensial listrik dan membran sel otot. Yang selanjutnya ada konduktivitas, kemampuan untuk mengantarkan impuls listrik sepanjang membran sel otot. Yang selanjutnya ada kontraktilitas, kemampuan untuk memendek berkontraksi secara aktif. Ketiga, dirangsang
ini adalah khas utama otot. Yang selanjutnya ada ekstensibilitas, kemampuan yang memegang untuk memanjang melebihi panjang istirahat hingga balas tertentu tanpa mengalami kerusakan. Yang selanjutnya ada elastisitas, kemampuan untuk kembali ke panjang istirahat setelah digerakkan untuk kontraksikan. Dan selanjutnya saya akan bicara tentang fisiologi otot melibatkan proses kompleks yang dimulai dari rangsangan saraf, pelepasan non-transmisi militer, pembangkitan potensial, aksi pada serat otot, pelepasan ion kalsium dari reticula sarcoidosa, interaksi antara aktin dan miosin yang menghasilkan kontraksi hingga memompa kembali kalsium, dan reaksi otot. Energi ATP sangat penting untuk setiap tahap siklus kontraksi dan reaksi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu massa otot. Massa otot mengacu pada jumlah total jaringan otot dalam tubuh, termasuk otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Namun, dalam konteks kebugaran dan kekuatan istilah, massa otot biasanya merujuk pada massa otot rangka, yaitu otot-otot yang melekat pada tulang dan bertanggung jawab atas gerakan tubuh. Massa otot merupakan komponen penting di komposisi tubuh selain massa lemak, tulang, dan organ. Individu dengan massa otot yang lebih tinggi cenderung memiliki kekuatan fisik yang lebih besar, metabolisme besar yang lebih tinggi, membakar lebih banyak kalori sama istirahat, dan kesehatan metabolisme yang lebih baik. Massa otot dapat ditingkatkan melalui latihan, kekuatan, dan asupan nutrisi yang adekuat, terutama protein. Sebaliknya, massa otot dapat menurun akibat kurangnya aktivitas fisik, penuaan, dan kondisi medis tertentu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa dikatakan massa otot yang secara detail. Istilah massa otot digunakan karena mengacu pada jumlah massa dari jaringan otot yang ada di dalam tubuh. Kata massa di sini merujuk pada kuantitas materi atau zat. Dalam hal ini adalah otot. Jadi massa otot secara sederhana berarti jumlah total jaringan otot yang membentuk sebagian dari berat badan. Sekarang, penggunaan kata massa menekankan pada volume dan kepadatan jaringan otot tersebut. Oke, itu secara singkat. Dan selanjutnya ada otot membutuhkan oksigen. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Ya, otot sangat membutuhkan oksigen untuk menjalankan fungsi, terutama untuk kontraksi yang berkelanjutan dan efisien. Oksigen berperan penting dalam proses respirasi aerobik di dalam mitokondria sel otot. Respirasi aerobik adalah jalur utama produksi energi ATP yang dibutuhkan oleh otot untuk berkontraksi dan relaksi. Berikut penjelasan yang lebih secara detail. Produk ATP, kontraksi otot membutuhkan jumlah besar ATP sebagai sumber energi. Respirasi aerobik yang menggunakan oksigen menghasilkan ATP secara efisien dan memecahkan glukosa dan asam lemak. Yang kedua itu ada fungsi mitokondria. Mitokondria di dalam saraf otot menggunakan oksigen untuk memecahkan molekul bahan bakar dan menghasilkan ATP. Tanpa oksigen yang cukup, mitokondria tidak dapat berfungsi secara optimal. Dan yang selanjutnya ada kontraksi berkelanjutan. Untuk kontraksi otot yang berlangsung lama atau intensitas tinggi, pasokan oksigen yang memadai sangat penting untuk menjaga produksi ATP, mencegah kelelahan otot dini. Dan
selanjutnya ada ketika pasokan oksigen ke otot tidak mencakupi kebutuhan, misalnya saat latihan intensitas tinggi, otot dapat beralih ke respirasi anaerobik. Proses ini menghasilkan ATP lebih cepat tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit dan menghasilkan produk simpangan berupa asam laktat. Menumpahkan asam laktat dapat menyebabkan kelelahan dan nyeri otot. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan secara detail mekanisme cara kerja otot. Mekanisme kerja otot rangka melibatkan serangkaian langkah kompleks yang dimulai dari sinyal saraf, kontraksi, dan relaksasi serat otot. Rangsangan saraf, impuls saraf, potensial berjalan dari otak atau sumsum tulang belakang melalui neurin motorik menuju neuromuskular. Dan selanjutnya ada pelepasan neurotransmitter. Ketika impuls saraf mencapai NG, neuron motorik melepaskan neurotransmitter aketilikolin ke dalam celah sinaptik. Selanjutnya ada pengikatan aketilikolin. Aketilikolin berdifusi melintasi celah sinaptik dan berikatan dengan reseptor aketilikolin. Reseptor ini yang terletak di sikloma. Dan selanjutnya ada pembangkitan potensial aksi otot. Peningkatan aketilikolin menyebabkan perubahan permeabilitas sarkolema terhadap ion natrium dan kalium, menghasilkan potensial aksi otot yang menyebar di sepanjang sarkolema dan masuk ke dalam serat otot melalui tubulus. Dan selanjutnya ada pelepasan ion kalsium. Potensial aksi yang mencapai sarkoplasma memicu pelepasan dan ion kalsium yang tersimpan di dalam ASR ke dalam sarkoplasma sel otot. Dan selanjutnya ada pengikatan kalsium ke troponin. Ion kalsium berikatan dengan protein troponin yang terletak pada filamen tipis dan aktin. Dan selanjutnya ada pergesekan trombomyosin. Pengikatan kalsium menyebabkan perubahan bentuk troponin yang kemudian menggeser protein trombomyosin yang sebelumnya menutupi sisi aktif pada filamen aktif tempat kepala myosin dapat berkaitan. Dan selanjutnya ada pembentukan jembatan silang. Kepala myosin yang memiliki energi sekarang dapat berkaitan dengan sisi aktif dan filamen aktin membentuk jembatan silang. Dan selanjutnya ada siklus jembatan silang. Setelah terbentuk jembatan silang, kepala myosin melepaskan ADP dan fosfat menyebabkan kepala myosin berayun dan menarik filamen aktin ke arah tengah sekunder. Ini menyebabkan pembendakan sarkomen dan kontraksi otot. Dan selanjutnya ada pelepasan myosin dari aktin. Molekul ATP baru kemudian berikatan dengan kepala myosin menyebabkan kepala myosin melepaskan ikatannya dengan aktin. Dan selanjutnya ada reaktivitas kepala myosin. ATP dihidrolisis kembali menjadi ADP dan fosfat memberikan energi pada kepala myosin untuk kembali ke posisi siap untuk membentuk jembatan silang berikutnya jika kalsium masih tersisa. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses oksigen saluran ke otot. Yang pertama itu ada proses penyaluran oksigen ke otot melibatkan sistem pernapasan dan kondisi yang bekerja sama. Yang pertama itu ada inhalasi, kita menghirup udara yang kaya oksigen ke dalam paru-paru. Yang kedua itu ada pertukaran gas di paru-paru. Di dalam alveoli paru-paru terjadi pertukaran gas
Oksigen dari udara berdifusi melintasi dinding alveoli dan dinding kapiler darah ke dalam darah. Pada saat yang sama, karbon dioksida dari darah berdifusi ke dalam alveoli untuk dikeluarkan saat ekhalasi. Dan di sini saya akan selanjutnya untuk menjelaskan tentang kontraksi otot secara detail. Kontraksi otot adalah proses fisiologis di mana serat otot menghasilkan tegangan dan memendek. Pada kontraksi isotonik, konsentrik, atau menghasilkan tahan tanpa perubahan panjang. Pada kontraksi isotrik, mekanisme kontraksi otot rangka yang paling sering dibahas didasarkan pada teori pergeseran Feynman. Berikut adalah penjelasan secara detail dan lengkapnya. Yang pertama itu ada pemicu kontraksi. Kontraksi dimulai dengan adanya impuls saraf yang mencapai muscular junction dan memicu pelepasan asetilkolin. Dan yang kedua itu ada potensial aksi pelepasan kalsium, menyebabkan pembangkitan potensional yang di sarkolemma yang menyebar ke dalam serat otot melalui tubulus, memicu pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma ke dalam sarkoplasma. Peran kalsium meningkatkan konversi kalsium dan sarkoplasma, memungkinkan kalsium berkaitan dengan trombin Feynman aktin. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses melepas asam laktat yang menumpuk dalam tubuh. Asam laktat adalah produk sampingan yang metabolisme anaerobik yang terjadi ketika otot bekerja keras dan pasokan oksigen tidak mencukupi. Dan tubuh memiliki beberapa mekanisme untuk menghilangkan asam laktat. Yang pertama itu ada konversi kembali menjadi piruvat, yang kedua ada siklus Cori, yang ketiga ada oksidasi diotot, yang keempat ada difusi ke jaringan sekitar, yang kelima ada peningkatan aliran darah, yang terakhir ada pemilahan aktif. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latihan eksplosif otot secara fisiologi. Latihan eksplosif adalah jenis latihan yang bertujuan untuk menghasilkan kekuatan dan kecepatan kontraksi otot dalam waktu yang singkat. Contoh latihan eksplosif ini meliputi plyometrics atau lompatan, lemparan beban ringan dengan secara maksimal di fase mengangkat beban yang cepat, dan latihan kekuatan seperti power climb atau snatch. Secara fisiologis, latihan eksplosif melibatkan adaptif dan mekanisme khusus dalam sistem neuromuskular. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan secara detail hierarki struktur otot, mulai dari otot makroskopis hingga makroskopis. Struktur otot rangka tersusun dalam hierarki yang terorganisasi dengan baik, mulai dari tingkatan yang dapat dilihat mata hingga tingkat molekuler. Yang pertama itu ada tingkat makroskopis atau gross anatomy. Otot utuh skelet ini adalah organ otot secara keseluruhan seperti bicep atau tricep. Otot ini terdiri dari berkas-berkas serat otot yang dibungkus oleh jaringan otot. Otot rangka biasanya melekat pada tulang melalui tendon. Yang kedua itu ada fasciculus. Dalam otot itu serat-serat otot dikelompokkan menjadi berkas-berkas yang lebih kecil yang disebut fasciculus. Setiap fasciculus dibungkus oleh lapisan jaringan ikat yang disebut premisium. Pembuluh darah dan serat berjalan di antara fasciculus. Dan saya akan menjelaskan apa perbedaan antara Feynman tebal dan Feynman tipis. Perbedaan utama antara Feynman tebal dan Feynman tipis terletak pada komposisi protein dan peran
mereka dalam mekanisme kontraksi otot. Filamen tebal komposisi protein utama yaitu miosin. Setiap filamen tebal terdiri dari ratusan molekul miosin, dan struktur miosin molekul memiliki struktur seperti tongkat dengan kepala globar yang menonjol di salah satu ujungnya. Kepala miosin memiliki dua sisi pengikatan penting, satu untuk aktin dan satu untuk ATP. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses mekanisme kontraksi otot. Jawaban ini pada dasarnya sama dengan jawaban untuk pertanyaan nomor 7, namun bisa diringkas dengan fokus pada urutan kejadian utama. Mekanisme kontraksi otot rangka melibatkan interaksi antara sinyal saraf dan serat otot yang menghasilkan pergeseran filamen aktin dan miosin. Sinyal saraf, impuls saraf mencapai neurotransmission dan melepaskan asetilkolin. Potensial aksi asetilkolin memicu potensi aksi diskoloma yang menyebar ke dalam serat otot melalui tubulus. Selanjutnya ada pelepasan kalsium. Potensial aksi memicu pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplazma ke dalam sarkoplazma. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan jenis kontraksi otot pada manusia. Kontraksi astonik, otot memanjang saat masih menghasilkan gaya, menurunkan beban secara terkontrol saat melakukan bicep curl atau berjalan menuruni bukit. Kontraksi ekstraktik seringkali menghasilkan gaya yang lebih besar dan dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan otot nyeri setelah latihan. Yang kedua itu ada kontraksi isometrik, kontraksi di mana panjang otot tetap sama saat menghasilkan, misalnya mencoba mendorong dinding dan memegang beban pada posisi tetap, tidak ada gerakan sendi yang signifikan terjadi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sumber energi untuk kontraksi otot. Otot membutuhkan energi dalam bentuk hedonisme atau ATP untuk berkontraksi dan relaksi. Ada 3 jalur utama tubuh menghasilkan ATP untuk aktivitas otot. Yang pertama itu ada sistem fosfagen. Ini adalah sistem energi tercepat dan digunakan untuk aktivitas intensitas sangat tinggi dan durasi sangat singkat, sekitar 10-15 detik, seperti sprint singkat atau angkatan berat maksimal. Yang kedua itu ada kreatin fosfat atau disebut CP, adalah molekul berenergi tinggi yang menyimpan fosfat. Ketika ATP dibutuhkan dengan cepat, enzim kreatin kinase memindahkan gugus fosfat dari CP dan ADP untuk menghasilkan ATP. Yang ketiga itu ada reaksi, itu sama dengan kreatin fosfat dan ADP ya. Yang terakhir itu ada sistem ini tidak memerlukan oksigen, anaerobik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang terjadi jika kontraksi otot tidak terjadi. Jika kontraksi otot tidak terjadi, berbagai fungsi penting tubuh akan terganggu atau hilang tergantung pada jenis yang terpengaruh. Otot terangkat, tidak ada gerakan, tubuh tidak dapat bergerak, berjalan, berlari, mengangkat benda, atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Tidak dapat mempertahankan postur, tubuh akan lemas dan tidak dapat mempertahankan posisi tegak atau duduk. Yang selanjutnya ada kesulitan bernafas. Otot pernapasan tidak dapat berkontraksi untuk memungkinkan inhalasi dan ekhalasi yang normal. Yang keempat itu ada kesulitan berbicara dan menelan. Otot-otot wajah, lidah, dan tenggorokan tidak dapat berkontraksi untuk menghasilkan suara atau menggerakkan makanan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa perbedaan kontraksi isometrik dan distonik.
Perbedaan utama antara kontraksi isometrik dan istonik terletak pada perubahan panjang otot selama kontraksi. Yang pertama itu ada kontraksi isometrik, panjang otot tetap sama. Yang kedua itu ada tegangan otot meningkat. Yang ketiga itu ada gerakan sendi, tidak ada gerakan sendi yang signifikan. Contoh mendorong dinding, memegang beban pada posisi tetap, melakukan plank. Selanjutnya ada kontraksi isotonik, panjang otot berubah, tegangan otot relatif konstan selama kontraksi. Yang kedua itu tegangan otot tetap relatif konstan setelah tegangan yang cukup untuk mengatasi beban. Yang ketiga itu ada gerakan sendi, terjadi gerakan sendi. Yang selanjutnya ada bagaimana kontraksi otot mempengaruhi gerakan, dan saya di sini akan menjelaskan soal berikut. Kontraksi otot rangka adalah dasar dari semua gerakan tubuh yang disadari. Berikut adalah bagaimana kontraksi otot mempengaruhi gerakan. Yang pertama itu ada melekat pada tulang. Otot rangka melekat yang pada tulang melalui tendon, jaringan ikat fibrosma yang kuat yang menghubungkan otot ke prostisium. Yang kedua itu ada gaya tarik. Ketika otot rangka berkontraksi, ia menghasilkan gaya tarik pada tendon tempat ia melekat. Yang ketiga itu ada gerakan sendi, gaya tarik yang dihasilkan oleh kontraksi otot melintasi satu atau lebih sendi. Yang keempat itu ada pasangan otot antagonis. Gerakan sering kali dihasilkan oleh kerjasama dan oposisi antara kelompok otot yang berbeda, pasangan antagonis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apakah otot bisa berkontraksi tanpa sinyal saraf. Saya akan menjelaskan. Sebagian besar kontraksi otot rangka memerlukan sinyal saraf dari sistem saraf motorik untuk memulai. Namun ada beberapa pengecualian dan kondisi di mana otot dapat berkontraksi tanpa input saraf langsung. Selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi kekuatan kontraksi otot? Kekuatan kontraksi otot rangka dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik intrinsik terkait dengan otot itu sendiri maupun intrinsik terkait dengan stimulasi saraf. Dan selanjutnya, apa yang terjadi jika otot kekurangan oksigen? Dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Jika otot kekurangan oksigen, kemampuan mereka untuk menghasilkan ATP melalui respirasi aerobik akan terganggu sebagai respons untuk akan beralih ke glikolisis anaerobik untuk menghasilkan ATP. Namun proses ini kurang efisien dan memiliki beberapa konsekuensi. Dan yang selanjutnya, apa yang terjadi jika otot kekurangan oksigen? Lanjutannya ini nyeri dan sensasi terbakar, kelelahan otot, kerusakan otot, peningkatan ketergantungan pada glikogen, utang oksigen. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana oksigen dilepas dari darah ke otot. Aliran darah ke otot, darah yang kaya oksigen dipompa oleh jantung melalui arteri dan arteria hingga mencapai kapiler-kapiler kecil yang menginervasi otot. Yang kedua ada tekanan parsial oksigen. Di dalam kapiler darah yang mengalir melalui otot yang aktif, tekanan parsial oksigen biasanya tinggi sekitar 100 mmHg. Dan selanjutnya, apa yang terjadi pada oksigen di dalam otot? Yang pertama itu ada respirasi aerobik di mitokondria. Sebagian besar oksigen yang masuk ke sel otot akan digunakan oleh mitokondria untuk proses respirasi aerobik. Oksigen bertindak sebagai akseptor elektron terakhir dalam rantai transport elektron yang merupakan tahap
akhir dari oksidasi glukosa, asam lemak, dan asam amonia untuk menghasilkan sejumlah besar ATP, energi. Proses ini juga menghasilkan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan oksigen sampai ke otot melalui darah. Proses oksigen mencapai otot melalui darah melibatkan integrasi sistem pernapasan dan kardiovaskular. Yang pertama itu ada inspirasi menghirup udara, yang kedua ada pertukaran gas di alveoli, yang ketiga itu ada pengikat oksigen oleh hemoglobin, yang keempat ada transportasi melalui sistem kardiovaskular, yang kelima ada arteri dan arteriol dan kapiler, yang keenam ada difusi oksigen dari kapiler ke otot, yang ketujuh ada peran mioglobin, yang kedelapan ada penggunaan oksigen di mitokondria. Jadi oksigen melakukan perjalanan di udara yang kita hirup menyeberangi membran di paru-paru ke dalam darah, diangkut oleh hemoglobin melalui sistem peredaran darah, kapiler-kapiler otot, dan kemudian berdifusi melintasi berbagai membran untuk mencapai mitokondria di dalam sel otot, di mana ia berperan penting dalam produksi energi. Yang selanjutnya ada kenapa harus stretching dulu sebelum latihan, dan kenapa harus cooling down setelah latihan. Jelaskan secara fisiologi. Saya akan menjelaskan secara singkat. Stretching sebelum latihan meningkatkan suhu otot. Yang kedua itu ada meningkatkan rentang gerak ROM. Yang ketiga ada meningkatkan fleksibilitas. Yang keempat ada aktivitas sistem saraf. Yang kelima ada meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otot. Yang keenam ada persiapan mental. Cooling down setelah latihan, pendinginan, memulihkan detak jantung dan tekanan darah secara bertahap, mencegah menumpukan darah, dan selanjutnya ada membantu menghilangkan produksi zat metabolisme. Yang selanjutnya mengurangi nyeri otot tertunda atau DOMS. Selanjutnya ada meningkatkan fleksibilitas. Selanjutnya ada pemulihan psikologis. Secara fisiologis, pemanasan persiapan tubuh untuk tuntunan latihan, sementara pendinginan membantu tubuh kembali ke keadaan homeostasis secara bertahap dan mendukung proses pemulihan. Dan selanjutnya ada soal jelaskan bagaimana kelelahan otot terjadi pada tingkat fisiologis. Faktor-faktor apa yang berkontribusi pada kelebihan otot dan bagaimana kelelahan otot dapat diatasi. Kelelahan otot adalah penurunan kemampuan untuk menghasilkan gaya atau mempertahankan kontraksi yang diinginkan. Ini adalah fenomena kompleks yang dapat terjadi pada berbagai tingkatan dalam sistem neuromuskular. Pada tingkat fisiologis, beberapa faktor berkontribusi terhadap kelelahan otot. Yang pertama ada kelelahan sentral, yang kedua ada penurunan motivasi dan kelelahan fisiologis, yang ketiga ada perubahan neurotransmitter, yang ketiga ada umpan balik sensorik, yang kelima ada kelelahan peripheral, yang keenam ada penipisan sumber energi, yang ketujuh ada penumpukan produk metabolik, yang ke-8 ada gangguan ekstasi kontraksi coupling, yang ke-9 ada gangguan fungsi jembatan silang, yang ke-10 ada kerusakan otot. Oke, sekian dari saya. Bila ada kata yang salah atau secara singkat tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.